Bukannya bagus, Pak? Kalau Rudi tidak jadi menikah dengan Tamara... Iya. Bagus bagi kamu. Karena kamu mencintainya. Dan kamu masih berharap punya kesempatan untuk bisa mendapatkan Rudi. Saya tidak perlu menunggu kesempatan itu lagi. Karena saya yakin Rudi akan menjadi suami saya. Papa ingatkan kamu sekali lagi. Kamu jangan pernah bermimpi. Kamu seharusnya malu dengan keadaan kamu sekarang ini yang mengandung bayi yang kita semua tidak tahu siapa ayah dari bayi yang kamu kandung itu. Maksud kamu ini apa sih, Rasti? Rasti hanya mengatakan apa yang akan terjadi sama Rasti, Ma. Pokoknya Mama juga akan lihat nanti. Saya tahu kamu akan melakukan itu, Rudi. Karena kamu tidak akan tega menelantarkan anak kamu sendiri. Tamara. Apalagi? Apakah Mbak Tamara sudah melihat dan mendengar yang diucapkan Rudi Anggoro dalam konferensi persnya tadi? Iya, kenapa? Jadi kalian berdua benar-benar sudah memutuskan tali pertunangan kalian? Maaf ya, saya nggak bisa jawab pertanyaan kalian sekarang. Berarti pemutusan pertunangan Anda dengan sang pencinta Rudi Anggoro diputuskan dari sebelah pihak, yaitu pihak Rudi Anggoro? Enggak. Maksud saya... Apa Mama Mbak Tamara yang membongkar siapa sang pencinta itu menjadi penyebabnya? Maaf ya, saya tidak bisa menjawab pertanyaan kalian semua saat ini. Dan biarlah urusan pernikahan saya dengan Rudi Anggoro menjadi urusan kami berdua. Dan saya tekankan sekali lagi, tidak satu orang pun yang menyebabkan Rudi Anggoro tidak mau menikah dengan saya. Tapi Mbak Tamara sendiri mau tidak menikah dengan Rudi Anggoro? Tidak. Panggilkan Rudi, saya tunggu di kamar kerja saya. Ada apa, Pak? Saya mau bicara sama dia. Oke. Niken? Ruth, ditunggu sama Papa di ruang kerjanya. Ada apa, Mama? Mama nggak tahu. Cuma kamu, dia nggak. Masuk. Papa panggil saya. Iya. Papa minta penjelasan kamu. Katanya kamu nggak mau menikahin Tamara. Itu adalah keputusan yang terbaik, Pak. Keputusan terbaik, Ron? Kamu nggak bisa bayangkan betapa hancurnya hati Papa. Juga mungkin Ferry setelah mendengar kalau kamu nggak mau menikahin Tamara. Ngerti kamu? Rudi tahu, Pak. Tapi Rudi nggak bisa membohongi Tamara terus-menerus, Pak. Biarlah semua orang tahu Rudi sebagai sang pencinta. Tapi sang pencinta yang ada di hati Tamara bukan Rudi, tapi Ferry. Kamu salah. Kamu sudah menyia-nyiakan pengorbanan Ferry. Dan Papa sangat yakin kalau Ferry merasakan apa yang dia sudah korbankan untuk kamu, kamu balas dengan penghinaan yang sangat besar. Enggak, Pak. Saya nggak menyia-nyiakan Ferry, Pak. Justru saya malah berterima kasih sama Ferry, Pak. Biar bagaimanapun juga Ferry sudah memberikan kesempatan kepada saya, Pak, untuk mencintai dan bisa dekat sama Tamara, Pak. Walaupun itu cuma sementara. Betul. Apa yang sudah terjadi sama kamu? Kamu nggak pernah mikirin Ferry yang sudah menjadikan diri kamu sang pencinta. Sehingga kamu bisa menikahi Tamara. Setelah kamu berbulan-bulan menjadi dirinya, dan setiap orang tahu kalau kamu sang pencinta, tiba-tiba kamu menolak. Terus kenapa selama ini kamu bisa menerimanya? Iya, keadaannya udah berubah, Pak. Dengan pernyataan yang sudah saya buat, saya merasa lega. Semua beban saya merasa hilang, Pak. Justru saya harus mensyukuri. Terus bagaimana dengan Tamara? Kalau dia mendengar pernyataan kamu itu?
Saya yakin. Saya yakin Tamara juga pasti akan lega, Pak. Karena memang itulah sebenarnya yang dia inginkan. Sudahlah, Nak. Semuanya sudah tampak jelas sekarang. Rudi sudah menyatakan dirinya tidak akan menikahi Tamara. Nggak bisa, Bu. Rudi harus menikah dengan Tamara. Harus. Nah, berapa kali sih ibu mesti bilang sama kamu? Kamu itu tidak bisa melawan takdir yang telah digariskan oleh Allah. Saya nggak mengerti. Kenapa Rudi berani menyatakan hal seperti itu? Itu karena dia tersisa oleh kebohongan dirinya sendiri. Pasti ada sesuatu yang merubah pikirannya. Maksud kamu? Bu, waktu kami baru pulang dari Bali, Rudi sangat berubah sekali. Tapi sebelumnya, dia malah begitu yakin kalau dia akan menikah dengan Tamara, meskipun apapun resikonya. Tapi kenapa sekarang? Maksud kamu ada seseorang yang memojokkan dia gitu? Rudi, kamu tunggu di sini ya, biar saya ke sana. Fer, Rudi, mereka sedang mencari sang pencinta. Dan sang pencinta itu adalah kamu. Kamu tunggu sini, oke? Mungkin surat itu. Surat yang mana, Nak? Mungkin surat yang diberikan Sita untuk Tamara. Saya tahu sekarang penyebabnya. Well, belum puas juga kamu, bikin malu keluarga saya. Mau ngapain kamu datang sini? Kedatangan saya ke sini karena... Cukup ya. Saya tidak mau dengar alasan kamu apapun juga. Dan saya pikir keluarga ini tidak punya urusan apa-apa lagi sama kamu, perempuan kecil. Kamu salah, Nina. Dia masih punya hubungan dengan saya, dengan keluarga ini, dengan Rudi maupun dengan Ferry. Jadi nggak ada satu orang pun bisa memisahkan hubungan kekeluargaan. Halo Tamara, apa kabar? Baik, Om. Om sendiri gimana? Ya, seperti yang kamu lihat. Papa, tapi Papa, dia udah nggak pantas lagi ke sini, Papa. Untuk apa dia datang ke sini? Kenapa? Papa, dia sudah bikin kecewa Rudi, Papa, dan dia sudah mempermalukan keluarga kita di depan banyak orang. Nina, Papa. Kamu nggak pantas ngomong begitu. Dia adalah tamu kita, tamu harus kita hormati. Tamara, lebih baik kamu ke dalam bisa ngobrol dengan Rudi maupun Ferry. Ayo, silakan. Ya, silakan. Pak, apa? Mau kemana kamu? Saya nggak kemana-mana, Pak. Oh, kebetulan. Tolong temenin Tamara. Kedatangan saya ke sini memang ingin menemui Ferry, Om. Ada yang ingin saya bicarakan sama dia. Kalau boleh tahu, soal apa ya? Album terbaru saya. Lusa saya sudah mulai merilis album saya bersama Leo. Dan semua inspirasi itu saya dapat dari hasil karyanya Rudi. Dan kayaknya selama ini saya menggunakannya dengan gratis. Maksud kamu ingin bayarnya? Kenapa nggak dari dulu? Dulu saya belum kenal siapa sang pencinta. Dulu saya nggak tahu. Tapi sekarang berbeda. Dan sekarang saya tahu kemana saya harus membayarnya. Sudahlah Tamara, Om sudah anggap kamu seperti keluarga sendiri. Jadi kamu nggak usah susah-susah membayarnya. Rudi memberikan puisi-puisi itu karena cintanya sama kamu. Jadi kamu jangan bayar dengan materi.
Terima kasih banyak, Om. Saya memang membutuhkan sosok seorang ayah yang nggak pernah saya dapatkan selama ini. Sekali lagi terima kasih banyak, Om. Tadi kamu bilang ke sini untuk ketemu Ferry. Jadi silakan, Om ke dalam dulu ya. Terima kasih, tapi saya ingin sekali mengajak dia pergi keluar sebentar. Tamara, saya... Fer, temenin Tamara, kasihan dia. Ya, silakan. Dah, Om. Yuk. Pak, obatnya kok belum diminum? Begitu banyak masalah di rumah ini yang mengganggu pikiran saya. Berapapun obat yang saya minum, nggak akan menyembuhkan saya. Bapak nggak boleh pesimis seperti itu, Pak. Nggak baik. Ikan, ini bukan masalah pesimis atau optimis. Tapi saya nggak mau meninggalkan rumah dalam keadaan seperti itu. Saya nggak mau. Kok Bapak kok bicara seperti itu? Pak, kematian, kebahagiaan, dan apa yang kita jalani di dunia ini adalah milik Allah, Pak. Saya tahu, Nika. Saya tahu itu. Dunia seperti terbalik. Ferry sudah membohongi saya. Saya tahu. Dia menutupi sebuah kejadian yang terjadi dalam rumah ini. Tapi setahu saya, Ferry itu tidak pintar berbohong kok, Pak. Apalagi masa dia berani berbohong sama Bapak. Ya. Tapi kenyataannya dia sudah bohong sama saya. Saya suruh dia ketemu Rasti untuk mencari sebuah informasi yang saya butuhkan. Rasti sudah menceritakan semua sama dia, tapi dia bilang Rasti tidak bilang apa-apa. Bapak yakin ya Ferry yang bohong atau barangkali Rasti, Pak? Ferry yang bohong. Karena saya tahu dari mukanya dia menyembunyikan sesuatu dari saya. Biar nanti saya bicara dulu dengan Ferry, Pak. Barangkali nanti dia mau menceritakannya kepada saya. Tapi ini Bapak harus minum obat dulu, karena sudah terlambat. Terima kasih, Nika. Oke, sekarang apa lagi yang kamu ingin bicarakan dengan saya? Kamu kenapa sih selalu galak kalau ngomong sama saya, Fer? Karena saya bingung sama kamu, Tamara. Bingung kenapa? Hubungan kamu dengan Rudy. Ferry, saya sama Rudy sudah berakhir. Sudah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Kamu dengar sendiri kan? Dia tidak mau menikahi saya. Berarti dia ingin kita bersatu, Fer. Kenapa kamu nggak mau memanfaatkan kesempatan ini? Tamara, saya tidak mau menambah masalah antara kamu dengan Rudy. Karena itu saya memutuskan untuk pergi dari semua ini. Kamu salah, Fer. Kalau kamu pergi, semua masalah akan menjadi tambah berantakan. Saya bukannya mau pergi dari masalah ini, justru saya ingin mencari penyelesaiannya. Semua yang terjadi di rumah saya, masalah kamu dengan Rudy, itu semua gara-gara saya. Dan saya berpikir, dengan kepergian saya, mungkin semuanya akan menjadi beres. Bullshit kamu, Fer. Kamu nggak boleh pergi begitu saja. Kamu nggak boleh hidup kamu diatur dengan mama kamu. Memang mama kamu menginginkan kamu pergi dari rumah itu. Tapi kalau kamu pergi berarti kemenangan buat dia. Kamu nggak boleh pergi. Tamara, janji adalah janji. Dan saya harus menepatinya. Satu-satunya orang yang tidak akan membiarkan kamu pergi adalah saya. Karena saya nggak akan membiarkan kamu mencampakkan cinta saya, Fer. Ferry, dengar nggak sih saya ngomong? Oke. Saya mendengarkan kamu. Tapi sebelumnya, tolong jawab pertanyaan saya. Apa? Sewaktu kita di Bali, Sita menulis surat buat kamu. Apa isinya? Surat. Iya, tapi saya belum baca. Saya juga nggak tahu di mana surat itu. Mungkin jatuh kali. Jatuh. Surat itu jatuh. Dan Rudy lah yang mengambilnya. Emang surat itu penting buat kamu?
Sita, ada sesuatu yang saya ingin tanyakan sama kamu. Tentang apa? Saya pikir proyek yang di Bali sudah berjalan dengan lancar. Bukan itu. Soal surat yang kamu berikan ke Tamara. Maksud kamu? Waktu kita ingin kembali ke Jakarta, saya lihat kamu memberikan surat buat Tamara. Kalau saya boleh tahu, apa isi surat itu? Apa Tamara sudah menceritakan semua sama kamu? Enggak. Karena dia nggak tahu apa isi surat itu. Ya, saya hanya menulis tentang hubungan kamu dengan Tamara, Fer. Dan apa yang saya lihat selama di Bali, saya pikir kamu yang lebih cocok dengan Tamara. Ya Tuhan. Jadi kamu tulis itu? Ya, dan sorry Fer kalau saya telah lancang menulis itu. Tapi nggak salah kan? Salah, itu salah Sita. Kamu tahu, surat itu Rudy yang mengambilnya. Apa? Ya sudah, terima kasih atas informasinya ya. Kenapa? Sekarang sudah jelas kenapa Rudy berubah dan dia memutuskan hubungannya dengan kamu. Bagus kan kalau gitu? Berarti saya bisa mendapatkan dan mengharapkan cinta dari kamu tanpa saya harus menyakiti perasaannya Rudy. Ferry, saya nggak mau cinta kalian berdua terkorbankan. Tapi saya juga nggak mau cinta saya terkorbankan hanya karena kamu kasihan sama Rudy yang sangat mencintai saya dan menginginkan saya. Saya nggak mau itu, Fer. Ya Tuhan, Tamara. Kamu bisa mengerti gak sih keadaan saya dengan Rudy untuk saat ini? Saya nggak bisa menerima cinta kamu, sementara kamu menyanyiakan cintanya Rudy. Ferry, saya cinta sama kamu. Kamu bisa ngerasain gak sih cinta saya sama kamu? Hah? Saya yakin kamu juga cinta sama saya. Kamu tahan semuanya. Tolong hargai cinta saya sama kamu, Fer. Saya sangat mencintai kamu. Tamara, tolong lepaskan tangan saya. Saya tidak akan lepaskan kamu sebelum kamu janji gak akan ninggalin saya. Ferry! Kamu sudah gila, Tamara. Kenapa, Bu? Ibu lagi nungguin Ferry. Nah, Rudy tahu nggak si Ferry di mana sekarang? Bukannya dia sedang pergi sama Tamara? Iya, Ibu tahu. Tapi masa sampai jam segini belum pulang? Ibu jadi khawatir nih. Ferry kan bukan anak kecil, Bu. Dia pasti bisa jaga diri. Masalahnya bukan itu, Nak. Ferry itu sudah bohong sama Pak Anggoro. Bohong apa, Bu? Ibu nggak tahu pasti. Tapi yang jelas soal Rasti. Pak Anggoro nyuruh Ferry ketemu sama Rasti. Malah Ferry-nya berbohong. Katanya Rasti yang ngomong apa-apa sama dia. Mungkin Ferry punya alasan tertentu untuk berbohong. Ya tapi kan aduh. Sebentar. Ya, ada apa, Ras? Saya perlu bicara sama kamu, Ruth. Tentang apa lagi? Tentang bayi yang ada di perut saya. Saya tunggu kamu di Girl Cafe ya. Sekarang. Sekarang? Halo? 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 Saya pergi dulu. Mau kemana, Nak? Saya sangat kaget setelah mendengar keputusan kamu untuk tidak menikahi Tamara.
Tapi terus terang, keputusan itu sangat menguntungkan saya. Saya memutuskan itu bukan untuk kamu, Rasti. Dan juga bukan untuk bayi yang ada dalam kandungan kamu tahu itu. Saya memutuskan itu karena saya punya alasan sendiri. Jadi jangan pernah paksa saya, kamu ngerti? Saya tidak memaksa kamu, Rud. Saya hanya ingin kamu bertanggung jawab. Tanggung jawab? Tanggung jawab apa? Apa yang udah saya lakukan sama kamu? Sehingga saya harus tanggung jawab. Apa? Coba bilang apa? Kalau kamu tidak melakukan apa-apa, lalu apa yang kamu lakukan pada waktu malam itu kamu mabuk, hah? Sehingga saya harus mengalami hal ini. Ini anak kamu, Rud. Tidak. Dia bukan anak saya. Bukan anak saya. Dia anak kamu, Rud. Karena waktu malam itu kamu tahu sendiri kan? Nggak mungkin, Rasti. Saya sangat mengenal diri saya, Rasti. Semabuk apapun saya bisa mengontrol diri saya. Saya tidak mungkin melakukan perlakuan sebejat itu. Kamu tahu itu? Kamu menyadari hal itu. Tapi untuk apa kamu minta saya untuk... Cukup, Rasti. Cukup. Jangan pojokin saya. Ya. Apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah mau mengakui bahwa itu adalah anak saya. Kamu perlu bukti apa lagi, Rud? Apa perlu saya melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa ini adalah anak kamu? Rasti, apa sih sebenarnya yang kamu butuhkan dari saya? Kamu ngomong sama saya. Apa kamu perlu uang? Uang? Saya nggak butuh uang, Rud. Saya hanya ingin kamu menikahi saya. Saya tidak akan menikahi kamu. Apa? Apa yang kamu perlukan? Hah, Rasti, kamu gugurin. Kamu perlu uang? Kamu bilang sama saya berapa? 1 juta? 2 juta? Apa 5 juta? Saya kasih semuanya. Kamu bilang sama saya. Tidak! Tidak, Rud! Saya ingin melahirkan anak ini. Karena saya ingin anak ini mempunyai ayah yang bisa bertanggung jawab. Terserah kamu. Tapi saya tidak akan mau menjamin. Saya tidak akan pernah mau menikahi gadis seperti kamu. Kurang ajar kamu, Rud! Kamu pukul saya. Tapi saya tidak akan menyerah, Rud. Karena saya tidak seperti mantan-mantan kamu yang bisa kamu tinggalkan begitu saja. Rud, Rasti, dengar ya. Jangan pernah memaksa saya. Dan jangan pernah mencoba untuk memeras saya untuk mencari keuntungan. Terserah kamu. Kamu mau lakukan apapun. Tapi yang pasti bayi yang ada di perut kamu bukan anak saya. kamu akan menyesal dengan ucapan kamu, Rudi. Halo? Bu Niken? Iya, dengan siapa ini? Ini saya, Tamara. Bisa saya bicara sama Ferry, Bu? Ferry? Loh, bukannya tadi pergi sama Nak Tamara? Halo, Nak? Nak Tamara? Halo? Loh, kok nangis? Cerita sama Ibu kenapa, Nak? Bu, apa saya salah kalau saya mencintai Ferry, Bu? Mencintai seseorang yang di hatiku, Bu. Menurut Ibu, Nak Tamara nggak bersalah kalau mencintai Ferry. Tapi cinta saya bertepuk sebelah tangan, Bu. Dia menghancurkan cinta saya. Apa yang telah dia lakukan, Nak? Dia mendorong saya dan meninggalkan saya di restoran begitu saja. Sakit sekali, Bu. Tapi buat saya nggak terasa. Karena saya yakin dia juga mencintai saya. Dan dia melakukan itu semua. Dia memendam cintanya demi Rudi. Sejauh itukah yang telah dilakukan Ferry? Setahu Ibu, dia nggak pernah bertindak kasar. Dan Ibu juga tahu, dia sangat mencintai kamu. Itulah yang saya inginkan, Bu. Itulah yang saya harapkan, cinta dari Ferry. Kamu bisa mendapatkannya, Nak. Asal kamu mau bersabar. Ibu yakin dia melakukan itu dengan terpaksa. Jadi, Ibu minta kamu maklum deh akan sikapnya itu ya. Nah, Tamara, kamu masih mau ketemu dengan Ferry? Maafkan dia ya. Kamu masih mau? Kalau begitu nanti Ibu akan bicara dengan dia. Hanya Ferry lah yang saya butuhkan saat ini, Bu.
Baru pulang, Fer. Dari mana aja? Saya dari tadi sama Bu Niken cariin kamu. Saya lagi cari hiburan. Lagi suntuk, Mas? Butuh teman share? Mungkin mau berbagi cerita sama saya? Saya cuma lagi bingung. Pernyataan kamu itu menjadi masalah buat saya. Kenapa kamu tidak mau menikahi Tamara? Itu yang terbaik buat saya, Fer. Mungkin. Tapi semua impian saya sirna dalam sekejap. Tanah yang di Bali, yang Tamara sangat suka, sudah saya beli. Rencana tanah itu saya akan hadiahkan untuk kalian berdua apabila kalian sudah menikah nanti. Tapi saya nggak tahu apa hadiah itu masih berlaku lagi atau tidak. Jadi, kamu membelikan tanah itu untuk membahagiakan Tamara? Bukan untuk Tamara saja, tapi untuk kalian berdua. Kenapa kamu mau menghadiahkan itu buat saya dan Tamara? Karena saya tahu kamu dan Tamara sama-sama menyukai lokasi tanah itu. Bukannya karena kamu memang ingin membahagiakan Tamara? Maksud kamu apa, Rod? Ya, memang dengan cara itu. Dengan memberikan tanah itu kepada Tamara itu bisa membuat dia bahagia. Kamu salah, Rod. Saya memang ingin sangat membahagiakan Tamara. Tapi saya lebih senang lagi kalau bisa membahagiakan kalian berdua. Tapi pernikahan itu nggak akan terjadi, Fer. Pernikahan itu pasti terjadi karena belum terlambat. Kamu dan Tamara saling mencintai. Dan saya masih punya waktu untuk menyatukan kalian berdua. Kamu bicara begitu, sepertinya kamu mau meninggalkan rumah ini untuk selamanya, Fer. Mungkin kamu benar. Saya akan meninggalkan tempat ini. Dan saya sudah janji sama Mama akan melepaskan diri dari hubungan kamu dengan Tamara. Kamu bisa andakan, Fer? Enggak, Rod. Apa yang saya katakan ini adalah langkah selanjutnya. Dan saya harus melakukan itu untuk menyatukan kalian berdua. Bu. Aduh, alhamdulillah akhirnya kamu pulang juga, Nak. Memangnya kenapa, Bu? Kamu lebih baik sekarang pergi ke rumah Tamara. Rudi. Ada apa? Udah, nggak usah banyak tanya. Koreksi diri kamu dan minta maaf sama Tamara sebelum terlambat, ayo. Tapi, Bu. Udah, nggak usah tapi-tapian. Ayo kamu pergi sekarang juga. Kalau kamu nggak pergi, Ibu yang pergi ke sana loh. Ayo, Bu, ayo. dengar dulu, Bu. Ayo pergilah. Bu. Mau ngapain kamu kesini? Ibu Niken yang menyuruh saya kesini. Dia benar. Memang seharusnya saya datang ke sini untuk minta maaf sama kamu. Oh. Jadi kedatangan kamu kesini bukan karena keinginan kamu sendiri. Tapi Bu Niken yang minta. Kamu sama Rudi sama-sama pengecut. Yang bisanya minta maaf kalau disuruh sama orang lain. Saya bukan pengecut. Saya merasa benar apa yang saya lakukan. Karena saya tidak akan membiarkan kamu terobsesi dengan cinta yang kamu rasakan.
tanpa kamu perhatikan orang lain. Kamu bicara tentang orang lain. Kamu sendiri nggak memperhatikan orang lain. Di saat kamu mendorong saya dan meninggalkan saya sendiri di restoran tadi. Karena itu saya datang ke sini. Saya ingin minta maaf sama kamu. Untuk kali ini saya nggak akan maafin kamu, Ferry. Karena kamu datang ke sini. Bukan karena keinginan kamu. Tapi perintah Ibu Niken. Kalau kamu tidak memaafkan saya, itu berarti kamu membiarkan Ibu Niken mencapakan saya sebagai anaknya. Bukan saya yang melakukan, tapi kamu yang melakukannya. Oke. Sekarang katakan, apa yang kamu inginkan dari saya? Kamu janji, kamu akan menepatinya. Ya. Kecuali menikah. Kamu janji akan menepatinya. Ya, saya janji. Semampu saya. Nggak penting bagi saya menikah atau tidak menikah dengan kamu. Tapi saya mohon, Fer. Hargailah cinta saya, Fer. Akuilah kalau saya mencintai kamu dan kamu mencintai saya. Karena hanya itu yang saya butuhkan dari kamu, Fer. Hanya itu. Selamat pagi, Pak. Pak Rudi. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ria mana? Kelihatannya dia nggak masuk lagi. Sudah beberapa hari sejak Bapak nggak ke kantor, dia juga absen, Pak. Pak Arif sudah tahu? Udah, Pak. Dia juga meminta Bapak untuk berbicara dengan Pak Sukoco. Karena Pak Sukoco lah yang merekomendasikan Ria untuk bekerja di sini. Dan dia juga meminta saya untuk menggantikan posisi Ria untuk sementara. Pak Ferry udah datang? Udah, Pak. Dia ada di ruangannya. Pak Arif? Udah, baru aja dia ke ruangan Pak Ferry. Ya udah, nanti kalau ketemu sama Pak Sukoco, kalau beliau sudah datang, kita langsung ke ruangan saya. Baik, Pak. Oke, kamu siapkan saja semua berkas pembangunan untuk proyek di Bali. Saya akan berangkat ke Bali untuk beberapa hari, Sita. Ya? Oh ya, tolong kamu bantu saya untuk mencarikan pemondokan buat saya tinggal di sana ya. Terima kasih. Bagaimana, Om? Ini berkas untuk beberapa proyek yang akan dilaksanakan pembangunannya. Silakan kamu periksa dulu. Nanti baru Om bawa ke Pak Anggoro. Om, menurut saya lebih baik biar Papa dulu saja yang bacanya. Karena dia menentukan semua proyek yang nanti akan dilaksanakan. Bagaimana? Baik. Kalau kamu maunya begitu. Fer, kamu akan berangkat ke Bali lagi. Bukankah proyek di sana sebentar lagi sampai pada tahap total supervision? Dan kamu jangan lupa dengan proyek yang ada di Indonesia bagian timur, yang juga harus dipertimbangkan pembangunannya. Saya nggak lupa, Om. Tapi untuk saat ini, begitu banyak masalah yang harus saya selesaikan. Dan saya nggak tahu masalah yang mana yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Dan saya ingin melakukan semua yang terbaik, Om. Itu yang ada di hati saya. Jadi karena itu kamu mau berangkat ke Bali? Sebenarnya saya ingin pergi ke Cilacap untuk menyelesaikan proyek yang di sana, Om. Fer, kamu benar-benar hebat. Dalam waktu bersamaan, kamu bisa menyelesaikan semua proyek. Baik, Om permisi dulu ya. Om salah. Saya bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah pribadi saya sendiri. Oke, ya. Rif, masuk. Maaf, Pak. Ini berkas-berkas untuk Indonesia bagian timur. Pelaksanaan pembangunannya tinggal menunggu izin dari Bapak. Loh, ini kan Ferry yang bertanggung jawab atas proyek ini. Betul, Pak.
Tapi Ferry bilang biar Bapak yang membaca lebih dulu, setelah itu baru dia. Gimana Ferry ini? Belakangan ini dia berubah. Saya jadi bingung. Saya dengar Ferry ingin pindah ke Bali atau Cilacap, Pak. Masa sih? Iya. Yang saya dengar, dia ingin menyelesaikan proyek di sana. Belakangan ini dia berubah sekali. Dan itu saya sadari setelah dia ketemu Rasti. Ferry ketemu Rasti, Pak. Saya yang menyuruh Ferry untuk ketemu Rasti supaya bisa ngorek siapa ayah dari bayi yang dikandung itu. Dan Rasti sudah cerita semua pada Ferry. Tapi waktu saya tanya Ferry, dia bilang enggak. Tapi Rasti tidak bilang sama saya kalau dia ketemu dengan Ferry, Pak. Iya, ini pertemuannya sangat mendadak. Saya juga merasa heran. Beberapa hari ini hubungan antara Rudy dan Ferry kelihatannya renggang. Sepertinya ada yang terjadi di antara mereka berdua. Ya, saya juga merasakan itu. Feeling saya mengatakan akan ada badai dalam rumah tangga saya. Ya, saya mesti mempersiapkan diri atau mencegah supaya itu nggak terjadi. Oke, saya pulang dulu. Saya capek sekali. Ya. Ya. Halo, Fer, saya mau ketemu sama kamu. maaf Tamara, saya sedang sibuk. Saya boleh ke sana nggak? Soalnya jalan saya searah dengan kantor kamu. Ya, boleh saja kalau kamu mau. Oke, saya akan tiba di sana dalam beberapa menit ya. Dah. Bye. Jangan ada prasangka.